Ini kurang lebih pemicu awal kisah ini. Juga yang lainnya adalah riwayat Bukhari, Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, seorang mantan budak di Mekah dulu, datang kepada Nabi SAW di Mekah, mendekati beliau. Beliau lagi di depan Ka'bah, kemudian menggunakan jubahnya sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Khabbab bin Arat waktu itu baru saja selesai disiksa. Tahu bagaimana bentuk siksanya orang-orang Quraisy kepada Khabbab? Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Kalimat ini teman-teman sekalian yang merupakan asas dakwah semua nabi-nabi, yang beranjak daripada riwayat Bukhari. Pernah Nabi SAW berbaring di rumah beliau pada saat Ummahatil Mukminin radhiyallahu anhunna sempat meminta pada saat itu kenaikan nafkah, maka Nabi SAW menghajar mereka. Salah satu dari Ummahatil Mukminin adalah Hafsah radhiyallahu anha, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar khawatir jangan sampai Hafsah diceraikan oleh Nabi SAW karena perilaku ini. Tentu saya sedang tidak membahas hajarnya Nabi SAW atau bagaimana Nabi SAW sedang mendidik para istrinya. Tetapi Nabi SAW pada saat itu tidak bertemu dengan mereka, tidak mengajak ngobrol selama sebulan, yang masyhur dalam riwayat Bukhari, untuk memberikan pendidikan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membangkang terhadap hukum-hukum yang telah Allah terapkan. Umar bin Khattab mendatangi rumah Nabi SAW dengan niat ingin mencari ridho Nabi SAW agar jangan menceraikan Hafsah, karena Hafsah termasuk salah satu daripada tanda kutip otak permasalahan lahirnya permintaan naik nafkah dari para istri Nabi SAW. Waktu Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi SAW dan Nabi SAW lagi berbaring, tiba-tiba spontan waktu Umar bin Khattab masuk rumah Nabi SAW, tiba-tiba meneteskan air mata, menangis karena melihat kondisi Nabi SAW. Rumahnya sederhana sekali, hanya ada beberapa perabot, dan beliau SAW tidur di atas sebuah tikar. Tikar ini ada bolongnya sehingga membuat sisih tanah di rumah Nabi SAW, karena zaman dulu nggak ada keramik, tanah saja, itu sempat ya menyentuh sisi kanan tubuh Nabi SAW dan mengotori baju beliau. Sambil beliau pun tidur tidak menggunakan bantal karena meletakkan telapak tangan beliau saja di bawah pipinya. Umar bin Khattab waktu melihat kejadian tersebut tiba-tiba menangis, dan beliau sambil menangis terseduh-seduh mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjawabnya. Lalu tiba-tiba Umar juga berkata, ya Rasulullah. Dia tidak bicarakan lagi masalah anaknya nih, melihat prihatin keadaan Nabi SAW begitu. Sungguh Kisra, raja yang berkuasa di Persia, salah satu negara adikuasa pada saat itu, dan Kaisar di Romawi, negara yang lain berkuasa di dunia ini. Ada dua negara yang berkuasa pada saat itu. Mereka tidur di dipan-dipan yang empuk, mereka menggunakan baju-baju yang mewah, mereka didampingi oleh dayang-dayang yang mengipas mereka. Mereka juga ya, duduk di sekitar posisi di sekitar mereka penuh dengan buah-buahan dan beragam macam makanan. Sementara Anda utusan Allah, Nabi kami, Anda adalah raja kami, seperti ini keadaannya ya Rasulullah. Artinya kok sederhana sekali, dan sampai tidur pun berbekas-bekas tanah di sisi kanan Nabi SAW. Perhatikan apa yang Nabi SAW jawab teman-teman sekalian, dan ini yang menjadi pemicu awal kenapa kita bahas masalah kalimat yang saya bilang rahasia nanti. Nabi SAW duduk, darinya baring, lalu berkata, wahai ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, maksudnya Umar, apakah kau masih ragu dengan apa yang telah selama ini aku sampaikan? Apakah kau masih ragu wahai Umar bahwasanya mereka memiliki dunia, tadi orang-orang yang kamu sebutkan itu, dan kita memiliki akhirat? Apa kau masih ragu semua dengan janji-janji Allah dan semua ancamannya sampai akhirnya kau berkata seperti itu? Ketahuilah wahai Ibnu Khattab, Islam ini akan sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini, baik dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Maksudnya akan masuk Islam orang yang mulia, dan yang menolak pun akan dengan terhina masuk ke dalam Islam. Akan masuk akhir zaman nanti seperti itu.
Ini kurang lebih pemicu awal kisah ini. Juga yang lainnya adalah riwayat Bukhari, Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, seorang mantan budak di Mekah dulu, datang kepada Nabi SAW di Mekah, mendekati beliau lagi di depan Ka'bah, kemudian menggunakan jubahnya sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Khabbab bin Arat waktu itu baru saja selesai disiksa. Tahu bagaimana bentuk siksanya orang-orang Quraisy kepada Khabbab? Luar biasa. Kisahnya adalah bagaimana kita tahu luka dan sakitnya Khabbab radhiyallahu anhu ini waktu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Saya akan kembali ke kisah tadi. Umar bin Khattab menjadi khalifah, sempat bertanya kepada Khabbab, wahai Khabbab, siksaan apa yang paling menyakitkan bagi kamu yang dilakukan oleh Quraisy? Khabbab nggak ngomong apa-apa. Beliau mengatakan, inilah Amir Mukminin. Dibuka bajunya, jadi tulang belakangnya Khabbab dari leher sampai ke tulang ekornya, di sebelah sisi kirinya itu ada lubang yang dalam sekali, dari atas sampai ke bawah. Lubang yang dalam yang kalau dimasukkan telapak tangan bisa masuk. Dalam, berwarna merah kehitam-hitaman seperti luka bakar. Dan ini sudah berjalan sekian tahun ini, sudah sekian belas tahun terjadi ini. Umar bin Khattab itu langsung menangis. Teteskan air mata, sedih melihat apa yang mereka lakukan dengan kau, hai Khabbab, sampai seperti ini tubuhmu. Maka Khabbab berkata, wahai Amir Mukminin, waktu awal-awal Islam diiklankan dan saya termasuk penganut awal Islam, mereka orang-orang Quraisy membuka bajuku, kemudian meletakkan batu-batu yang runcing dan tajam di padang pasir yang sengaja mereka tancapkan di dalam tanah dengan kokoh. Kemudian badan saya, kedua kaki saya dipegang, kedua tangan saya, lalu saya diseret dengan cara keras di atas batu-batu tajam tersebut sampai akhirnya belakang saya bolong seperti ini. Waktu masih netesin darah, baru selesai disiksa seperti itu di Mekah. Khabbab bin Arat datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW lagi di depan Ka'bah, mengatakan, ya Rasulullah, dibuka bajunya, lihat nih perilakunya orang Quraisy, luar biasa nih penyiksaannya. Tidak ada orang yang disiksa seperti saya gini, tapi alhamdulillah masih hidup. Lalu kemudian dia maksudnya berkatalah Khabbab, ya Rasulullah, mumpung anda di depan Ka'bah, anda seorang utusan Allah, mintalah agar Allah memenangkan segera agama ini. Apa kata Nabi SAW? Wahai Khabbab, innakum qaumun tas'ajilun. Sesungguhnya kalian kaum yang buru-buru. Wahai Khabbab, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Allah Azza wa Jal akan memasukkan agama ini ke seluruh pelosok muka bumi ini, baik dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Pasti orang akan masuk menerima agama ini karena kepintarannya, kecerdasannya, atau dia akan masuk Islam dengan terpaksa pun nanti di akhir zaman. Dan wahai Khabbab, Allah Azza wa Jal akan menyebarkan Islam sampai-sampai seorang wanita jalan dari Hadramaut menunggangi unta sendirian, tidak didampingi oleh siapapun, menuju ke San'a. Hadramaut sebuah wilayah di Yaman, jaraknya dengan San'a mungkin kalau saya tidak salah sekitar 600 km. San'a ibu kota Yaman, sampai sekarang masih ibu kota. Dan dulu antara Hadramaut dengan San'a ini teman-teman sekalian terdapat puluhan suku, semuanya perampok. Kalau orang dulu jalan antara San'a dan Hadramaut itu antara hidup dan mati. Kalau dia lolos dari satu suku yang akan merampoknya, maka dia akan ditangkap oleh suku yang lain di depannya. Setiap suku yang dilewatin pasti akan merampok, dan tidak ada yang selamat antara dua wilayah ini. Nabi SAW berikan contoh, wahai Khabbab, nanti akan tiba Islam masuk seluruh jazirah Arab, seluruh dunia ini, sampai-sampai karena tersebarnya Islam itu seorang wanita jalan dari Hadramaut sendirian menunggangi unta ke San'a, dan tidak ada satupun yang mengganggunya serta dia tidak takut kecuali kepada Allah. Kata Khabbab, demi Allah saya menyaksikan sendiri. Ya, karena Khabbab hidup sampai di zaman Nabi Umar bin Khattab, zaman Khulafaur Rasyidin. Maka kata Khabbab, demi Allah saya menyaksikan apa yang Nabi SAW ucapkan itu. Wanita jalan dalam kondisi tidak ditemani, ya, jarak yang begitu jauh tapi aman, tidak merasa apapun.